Temuan kita kali ini adalah sudah masuk ke materi yang ke-8. Materinya tentang data wrangling ya. Data wrangling. Saya ini apa sebenarnya istilah yang pas ya? Data wrangling dan data cleaning. Data wrangling dan data cleaning. Oke, jadi wrangling ini dalam hal ini kita maksudkan adalah bagaimana kita coba mengumpulkan data gitu ya. Dari berbagai sumber untuk kita inputkan gitu ya kepada software kita, misalnya software R ya. Nah, nanti setelah data itu kita masukkan, maka tentunya mungkin ada beberapa hal yang patut kita perbaiki ya, sehingga kita nanti harus melaksanakan yang namanya data cleaning ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi manakala kita mau mengolah data, tentunya datanya itu kan harus dimasukkan dulu gitu ya. Harus dipanggil dulu. Sebelum ini kita mencoba mempraktekkan data itu langsung kita input di dalam software kita. Katakanlah di dalam R ya. Namun manakala datanya itu banyak atau sudah ada dalam sumber tertentu, maka tidak dianjurkan untuk entry ulang ya, pasti nanti akan makan waktu lagi. Melainkan nanti kita akan pelajari bagaimana caranya agar si data tersebut bisa masuk ya. Istilahnya adalah dengan membaca data. Nah, datanya itu dari berbagai sumber ya. Yang pertama itu kalau datanya sederhana, datanya itu hanya vektor ya, datanya hanya vektor, jadi ya cuman kita ingin memasukkan cuman satu vektor ya, satu vektor. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan copy paste ya. Dengan menggunakan copy paste, jadi si data tersebut kita kopikan dari sumbernya. Jadi ini copy paste nya. Copy and paste ya. Nah, di dalam komputer biasanya untuk mengcopy itu adalah Ctrl C ya. Jadi kalau mau mengkopikan biasanya Ctrl C. Ya tentunya sebelum dikopikan harus diblok dulu. Ya, si datanya harus diblok dulu. Baru di copy Ctrl C, kemudian nanti di dalam softwarenya, misalnya di dalam R-nya kita paste ya, menggunakan Ctrl P ya. Nah, nanti kita akan menggunakan salah satu perintah di dalam R. Dalam hal ini R-nya adalah rbase, jadi tidak perlu library, yaitu perintah atau fungsi scan. Nah, nanti juga bergantung apakah data vektor yang kita ingin masukkan itu, yang ingin kita copy paste itu apakah numerik ataukah karakter. Ini juga nanti agak berbeda ya, cara penanganannya. Oke, itu yang paling sederhana.
ya. Jadi datanya adalah berupa vektor. Kita bisa mempraktekkan menggunakan perintah copy paste. Nah, kedua, datanya itu dia di dalam file, ya. Di dalam file, ya. Misalnya di dalam file CSV atau di dalam file Excel. Oke, ya. Jadi nanti yang CSV ini yang kita sebut dengan flat file, ya. Flat file, mungkin kita pakainya CSV. Nanti akan kita lihat CSV ini singkatan dari comma separated value. Jadi artinya setiap nilai di dalam dataset kita itu dia dipisahkan satu sama lainnya dengan koma, ya, dengan koma. Namun seringkali nanti bukan cuma dengan koma, ada juga nanti dengan separator tertentu, ya, dengan separator tertentu. Separatornya itu ya katakanlah yang paling sederhana adalah koma, tapi bisa juga misalnya titik koma, ya. Bisa juga yang lain, ya, silahkan saja mau pakai apa gitu, ya. Separatornya, pemisahnya, pemisah antar nilai di dalam sebuah worksheet data. Nah, yang pertama adalah CSV, yang kedua adalah kalau datanya dalam tipe teks, ya. Mungkin kalau saya nanti akan praktekkan bagaimana kalau dia datanya berekstensi CSV, ya. CSV ini bagaimana nanti kalau datanya bertipe TXT. Jadi ini kita bisa gunakan, ya, kalau kita sudah punya datanya di sebuah file. Nah, filenya itu katakanlah dia bertipe CSV, ya, atau bertipe teks. Bagaimana cara dia kita panggil ke dalam R, ya? Nah, data CSV yang kita punya ya mungkin juga bukan bikinan kita, ya, mungkin bukan bikinan kita, melainkan kita ambil dari sebuah sumber tertentu, ya. Misalnya biasanya kalau data untuk latihan itu ada dari web UCI repository, ya. Nanti kita akan praktekkan. Biasanya data itu untuk latihan itu ada di namanya repository UCI. Nanti kita akan praktekkan misalnya ini data wine equality red itu kita ambil terlebih dulu dari repository ini yang kemudian kita download dan kemudian baru kita baca ke dalam software kita, software R. Nah, kemudian berikutnya gimana kalau datanya dalam file Excel. Excel ini kan paling apa ya? Paling banyak orang pakai. Ya. Paling banyak orang pakai. Kayaknya sih hampir semua komputer ada Excel-nya begitu ya. Nah, kalau kita punya data di dalam Excel, bagaimana cara bacanya ke dalam software R, ya? Kita nanti akan menggunakan package ini, package read XL, ya. Akan pakai package read XL, artinya apa? Artinya R kita itu harus sudah diinstalkan package-nya dulu, gitu ya. Karena si data Excel tadi kita bacanya itu dengan bantuan package read XL ini. Setelah kita install, nanti kita aktifkan, ya. Baru misalnya saya akan baca data ini yang saya punya, ya. Data boston1.xls misalnya. Ini file Excel, ya.
Atau mungkin yang sekarang nanti tipenya XLSX kalau sekarang kan, yang terbaru gitu ya, XLSX gitu ya. Nanti coba bisa enggak ya. Nah, juga ya di dalam RStudio ya kita bisa membaca data dari luar menggunakan menu import dataset. Nanti coba kita akan praktekkan ya. Saya sudah punya file eksternal, mungkin di flash disk saya begitu ya. Si data itu mau saya baca ke dalam R. Nah, cara yang lainnya itu di RStudio kita bisa menggunakan namanya menu program import dataset ya, import dataset. Coba nanti kita akan lihat. Oke. Kemudian yang kelima, nah ini yang kelima, seringkali data itu ada tersedia di internet di alamat tertentu yang kita akan langsung baca. Ya, kita akan langsung baca. Jadi tidak melalui proses download dulu begitu, ya. Kita langsung baca saja dari internetnya. Ya. Nah, ini nanti kita akan bahas ya di bagian kelima bagaimana cara baca data CSV. Ini yang paling mudah aja dulu ya. Tipe datanya tipe data CSV secara online. Oke. Kemudian yang keenam, ketika kita browsing internet ya, di halaman internet yang sedang kita baca, seringkali di situ ada tabel data. Ya. Seringkali di situ ada tabel data. Di samping juga di situ ada naskahnya ya, ada teksnya, ada narasinya. Nah, seringkali di situ ada tabel berisi data di dalam laman yang sedang kita baca gitu. Nah, bagaimana kalau saya ingin ambil datanya gitu ya? Saya ingin ambil data dari tabel HTML. Jadi HTML ini adalah laman webnya ya, dari laman webnya. Bagaimana kalau saya ingin baca datanya dari laman webnya? Nah, ini nanti di bagian ke-6 kita akan bahas ya. Oke, kemudian ke-7 kita akan coba bahas bagaimana cara baca data dari database. Ya. Database ini adalah koleksi tabel. Koleksi tabel. Ya. Misalnya gini deh. Nama saya ya. Pertama, nama saya itu ada di dalam tabel daftar dosen Unisba. Ya. Kemudian nama saya juga ada di dalam daftar penduduk RT 1. Nah, gitu ya. Jadi setidaknya ada 2 tabel nih yang ada nama sayanya gitu ya. Saya ada di dalam tabel dosen Unisba, ada di dalam tabel penduduk RT 1. Ya mungkin ada lagi di tabel yang lainnya gitu ya. Saya misalnya adalah nasabah dari sebuah bank. Ya, nama saya kan ada berarti di daftar nasabah bank itu. Nah, tabel-tabel itulah yang kita sebut dengan database. Ya,
database. Bahkan di sebuah lembaga pun tabelnya bukan cuma satu gitu. Katakanlah misalnya di Unisba sendiri, untuk seorang mahasiswa itu dia ada tabel, misalnya di daftar mahasiswa yang aktif, ada di dalam tabel peminjam buku perpustakaan, gitu ya. Ada di dalam tabel misalnya status lunas pembayaran, gitu ya. Jadi banyak tabel itu. Nah, itu tabel-tabel itu kumpulan semuanya itu kita sebut sebagai database. Nah, bagaimana kalau kita mau baca data dari database? Ya, nanti database itu kita akan praktekkan yang pertama. Kalau si database-nya itu adalah bawaannya package R. Jadi ini yang udah ada di dalam software begitu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau package-nya itu bukan package-nya, database-nya adalah berupa database dari luar software R maksudnya begitu ya. Itu yang ketujuh. Nah, kemudian yang kedelapan, seringkali banyak sekali dokumen PDF yang isinya itu adalah tabel data. Bagaimana cara kita mengekstrak tabel data dari dokumen PDF? Ya. Begitu. Jadi inilah data wrangling ya. Data wrangling. Coba membaca data dari berbagai sumber. Karena kalau menginputkan data langsung di dalam software, ya mungkin tidak efektif efisien ya, tidak efektif dan juga tidak efisien. Karena datanya pasti banyak, kemudian mengentrikan data di dalam software, di dalam R juga tidak, ya kurang nyaman lah ya, kurang nyaman. Makanya di sini ada berbagai cara data wrangling untuk membaca data dari berbagai sumber. Nah, setelah data itu kita baca dan berhasil masuk ke dalam software R, maka mungkin datanya tidak langsung bisa siap dianalisis ya. Melainkan perlu kita bersihkan dulu. Ya, kita mungkin harus bersihkan dulu. Misalnya kita harus menempuh yang namanya tahapan data cleaning, ya. Nanti akan coba kita lihat yang paling sederhana adalah gimana kalau di dalam tabel data saya itu, di dalam dataset saya itu banyakkan data missing gitu ya. Kan kalau datanya, kalau sebuah pengamatan ada data missing ada data missing ya, satu saja gitu ya, maka nanti biasanya si software itu akan menafikan, akan mengabaikan baris pengamatan itu ya. Jadi data missing itu ya biasanya tidak diikut sertakan begitu ya di dalam analisis. Nah, yang paling sederhana berarti sejak dari awal ya kita buanglah gitu ya data missing tadi. Atau juga mungkin nanti ada yang namanya nggak mau dibuang gitu ya, nggak mau dibuang, kita tebak nilai dari data missingnya ya. Kita isi data missingnya dengan teknik yang namanya teknik imputation ya. Jadi imputation ini ya seperti menduga data missing gitu ya, mengestimate data missing. Nah, itu nanti ada imputation. Kemudian nanti juga mungkin di dalam data cleaning itu juga ada tahapan kita harus merapikan data. Oke, jadi inilah materi yang akan coba kita bahas pada minggu ini.